Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jemaah masjid Nurul Ikhlas rahmatullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 ini temanya tentang masalah masih bertaubat. Kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat yang ke-18 kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا itu illa kalau waqaf cukup satu alif. Kalau dilanjut berarti kembali kepada
2 alif atau 4 ketuk. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. An takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Sadaqallahul azim. Sadaqar Rasulun Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca Al-Qur'an 1 huruf 10 kebaikan, 1 ayat lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Dan betapa banyak pahala yang insyaallah akan diberikan oleh Allah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari tilawatul Qur'an. Silakan langsung Pak Tosim diartikan walaisatit taubatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatit taubatu, dan bukan penerima taubat itu lilladzina, bagi orang-orang yang amaluna, yang mereka melakukan as-sayyiati, kejahatan-kejahatan, hatta, sampai idza hadara, ketika datang ahadahumul mautu, pada salah seorang di antara mereka kematian. Qala, dia mengatakan, inni tubtul ana, sungguh aku bertobat sekarang. Walal ladzina, dan tidak pula bagi orang-orang yamutuna, orang-orang yang mereka mati, wahum kuffarun, dan mereka orang-orang kafir. Ulaika, mereka itu antadna, kami sediakan, lahum adaban, bagi mereka siksaan, aliman, yang sangat menyakitkan atau pedih. Baik, di sini keterangannya adalah taubat itu bukan untuk orang-orang yang maluna, itu kata kerja sekarang dan akan datang. Jadi udah ngerti dosa tapi dilakuin terus menerus, itu yang maluna sayyi'at. Dalam bahasa Inggris ada istilah continuous tense dan future tense. Yang maluna, dia melakukan terus menerus kejahatan-kejahatan sampai gak berasa dijemput oleh kematian. Nah, ketika dijemput oleh kematian, baru dia nyadar, ini itu betul, sungguh aku sekarang ingin bertaubat. Gak bisa. Itu sama seperti kasusnya Firaun yang ketika mau tenggelam, terus ingin bertaubat. Silakan dibuka surah Yunus, surah Yunus, silakan dibuka tentang kisahnya Fir'aun. Hatta idza adrakahu gharq qala inni, halaman 219, halaman 219. Ayat yang ke-90, baris kedua dari atas, wajawazna, halaman 219.
Saya akan baca, mohon disimak terlebih dahulu. Ini ayatnya panjang. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Langsung artikan Pak Tosin. Wazawazna, dan kami seberangkan bibani Israel, Bani Israel, Musa dan para pengikutnya, al-bahra, melintas laut merah, fa'atba'ahum, lalu menyusul mengikuti mereka Fir'aunu wa junuduhu, Fir'aun dan bala tentaranya, bagian untuk menganiaya, wa'adawa, dan menindas mereka. Yang namanya penguasa zolim itu mulai dari zaman dulu ada. Berarti itu kalau ada penguasa zolim keturunan itu maksudnya keturunan sifatnya, walaupun secara biologis bukan keturunan Fir'aun, tapi sifat-sifatnya bengis itu di laut merah diseberangin itu macam-macam. Para sejarawan itu ada yang mengatakan 12.000 orang, 120.000, banyak kan itu setelah melewati laut merah selamat. Nah itu kan di film-film ada itu, spektakuler itu filmnya itu. Di filmnya aja kita bisa luar biasa itu. Lanjut, hatta sehingga ila adrakahu, ketika Fir'aun al-gharaku, ketika Fir'aun hampir al-gharaku, tenggelam, qala dicicil diucap langsung. Qala, Fir'aun berkata, amantu, aku beriman, annahu, bahwa la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah, illa, kecuali alladzi amanat bihi, Tuhan yang telah beriman kepadanya, Tuhan yang telah beriman kepadanya, Banu Israel, Bani Israel, wa ana, dan aku minal muslimin, termasuk dari orang-orang yang berserah diri. Tuh, jadi Fir'aun itu setelah gak mampu apa-apa baru tuh mau beriman. Lalu apa yang terjadi? Apakah imannya ketika sudah di tenggorokan itu diterima? Ayat yang ke-91 kita baca. Ini cara bacanya. Itu ada 6 ketuk. Kalau ditulis Latin itu A 6 ketuk. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kenapa yang ayat 91 saya bimbing? Karena kalau ayat 90 bengek saya Pak, ya kan ayat 90 sebelumnya tuh Mas Toto. Ya panjang apa enggak tuh? Panjang, sudah bacain, bimbing, nerangin lagi apa enggak kelar saya Pak Tosin, ayo. Ya kan, panjang-panjang lagi. Makanya komposisi ngaji Quran itu yang top berkesan, Qurannya dibaca dulu. Qurannya apa? Dibaca dulu. Ya Mas Toto ya. Baru ngena tuh ayatnya nancep karena berkesan. Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Waduh, ya kan habis itu barengin lagi. Kelakar apa enggak Pak Tosin? Sanggup Pak Tosin? Enggak sanggup.
Ibu belajar sendiri-sendiri. Lanjut atau al-ana. Al-ana, mengapa baru sekarang kamu beriman? Waqad asaita, dan sungguh kamu telah durhaka. Qablu, sejak dulu. Wa kuntu, dan kamu telah menjadi minal mufsidin, bagian dari orang-orang yang berbuat kerusakan atau sesat. Tuh, jadi ini bisa diambil pelajaran. Kita itu tidak sejahat Fir'aun. Fir'aun sudah menindas bayi laki-laki, dibunuh. Pokoknya luar biasa lah. Enggak hanya itu, ngaku Tuhan. Akhirnya pintu taubat itu digrendel. Mau mati ya kayak gitu kan, sesuai dengan balasannya. Kita insya Allah meninggalkan dosa besar, tidak mempersekutukan Allah, tidak berani kepada orang tua, tidak mabuk-mabukan, tidak berzina, terus tidak apa lagi, pokoknya dosa-dosa gede kita dihindari. Ya insya Allah lah pintu surganya terbuka untuk kita semuanya. Allahumma amin. Itu. Nah, jadi cara berpikirnya demikian ya Mas Toto ya. Kenapa sampai gak diterima Fir'aun tobatnya? Karena zolimnya udah melampaui. Mas Bibi apa sih? Apa namanya dosanya? Paling subuh kesiangan. Kadang-kadang kan cuma itu aja ya kan? Itu taubatnya insya Allah mudah diterima. Ya, tuh ini Fir'aun. Yang aneh lagi nih ayat yang ke-92 kita baca. Kita baca. Fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ayo atau sih. Fal yauma, maka pada hari ini nunajjika, kami selamatkan kamu, bibadanika, yaitu jasadmu saja tanpa ruh, litakuna, supaya kamu menjadi liman khalfaka, bagi orang-orang yang berada di belakang setelah kamu, ayatan, suatu pelajaran. Wa inna, dan sungguh katsiran, banyak, minan nasi, dari manusia, an ayatina, terhadap ayat-ayat kami, laghafilun, adalah sungguh orang-orang yang lalai, lupa. Jadi ini mukjizat Al-Quran. Maka ada kajian seperti ini. Ketika Rasulullah menerima wahyu surah Yunus, jasad Fir'aun sudah ditemukan belum? Ya kan? Falyawma nunajjika. Kalau Rasulullah dikejar, mana jasadnya sekarang? Kan nggak ketemu. Baru setelah lebih dari 1000 tahun atau sekitar 1300 tahun, itu saya baca dalam tafsir, yang menemukan jasad Fir'aun itu nelayan Mesir. Tiba-tiba ada nelayan menemukan. Nah kemudian hebohan Mesir itu tahun 1800 sekian. Kemudian pemerintah Mesir mendatangkan seorang purbakalawan, namanya awalnya itu dari Prancis, Loren. Kemudian diteliti, memang benar ini kelihatannya jasad atau mumi Fir'aun. Tapi tidak cukup seperti itu. Diteliti sampai hampir 100 tahun baru pemerintah Mesir itu menetapkan bahwa ini adalah benar-benar jasad Fir'aun. Jadi tidak cukup hanya satu peneliti, sampai hampir 100 tahun baru pemerintah Mesir menetapkan ini adalah jasad Fir'aun. Makanya yang aneh itu saya pernah dengar secara langsung Kiai Maimun Zubair, Mbah Maimun itu yang wafat di Mekah. Itu beliau ke Mesir itu hampir lah, mungkin 2 tahun atau
setahun sekali karena banyak murid-muridnya sekolah di Azhar. Ketika kunjungan di Mesir, datang ke museum, lihat jasad Fir'aun. Aneh itu, Mbah Maimun Zubair itu, saya dengar langsung ini. Fir'aun ini kok aneh. Biasanya yang utuh jasanya kan wali Allah, benar apa enggak? Penghafal Quran, seorang muadzin, pokoknya orang-orang soleh itu biasanya jasadnya utuh. Ini musuh Allah ngaku Tuhan kok utuh. Tahun akhirnya pulang, masih gelisah itu Mbah Maimun Zubair itu. Nah ketika ada kunjungan ke Mesir untuk kesekian kali, ngajak santrinya itu santri penutup lah Mas Toto. Apa namanya Mas Toto? Santri yang itu ibaratnya enggak neko-neko lah, lugu. Terus akhirnya diajak. Setelah menyaksikan jasad Fir'aun di museum, ya seperti biasa Mbah Maimun melihat jasad Fir'aun biasa-biasa aja seperti yang dilihat pada tahun-tahun sebelumnya. Ternyata si muridnya itu Pak Haji Ulkan langsung pingsan klenger. Setelah siuman ditanya, kenapa kamu kok pingsan tadi? Terus dia bilang, Bah, saya belum pernah seumur hidup melihat jasad atau bentuk sejelek apa namanya Fir'aun itu. Nah itu kan dibuka itu tabirnya oleh Allah. Kelasnya santri malah dibuka, kiainya malah gak dibuka. Itu kadang-kadang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada jasad yang sejelek Fir'aun itu dibuka, pingsan langsung Mas Toto, klenger. Ya Mbak Maimun ya biasa-biasa aja, gak dibuka tabirnya tuh. Jadi tidak ada. Nah, ini termasuk mukjizat Al-Quran. Walaupun sekarang belum terbukti, pada tahun-tahun yang akan datang pada gilirannya Allah akan membuktikan ayat-ayatnya. Termasuk ketika Rasulullah menerima ayat ini, jasad Fir'aun belum ditemukan. Namun seiring dengan berjalannya waktu ditemukan oleh seorang nelayan Mesir dan di-ACC oleh pemerintah Mesir. Kurang lebih penelitiannya itu hampir 90 tahun lebih baru ditetapkan. Itu mudah berbakalawan ahli-ahli apa itu yang kayak gitu loh, fosil dan semacam itu baru ditetapkan jasad Fir'aun. Kalau yang datang ke Indonesia itu kan duplikatnya itu, ada duplikatnya itu. Nah itu. Jadi kalau maksiat terus pada gilirannya keadilan Allah, orang itu tidak bisa bertaubat. Na'udzubillah min. Kita kembali ke apa namanya? Kalau kita bagaimana? Mau tahu kita itu ukurannya gimana ya? Mau tahu apa enggak Mas Toto? Kita enggak kayak Fir'aun, insyaallah enggak kayak Fir'aun. Nah, kita itu grupnya nih surah At-Taubah, surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayatnya adalah ayat yang ke apa namanya? Insyaallah. Ya Allah. Insyaallah. Wa akharuna ini ayatnya surah At-Taubah halaman 203, halaman 203. Halaman 203. Ini saya nggak tahu kalau Anda itu yang grup mana. Ini saya merasa bahwa saya ini kelasnya. Kelas ini nih, ayat 102. Ini partai saya ini, partai 102 ayat surah At-Taubah. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akharuna 'tarafu bi dzunubihim وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا خلطوا
عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم. Ya Mas Toto, baca arti pinggirnya aja, terjemah bebas. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini partai kita, ini partai ayat 102. Ya kadang-kadang masih STMJ lah, sholat terus, maksiat. Ada ungkapan seperti itu ya, STMJ. Ya, kira-kira saya Pak Tosim, kalau Pak Tosim kelihatannya kelasnya udah top itu. Ya Pak Tosim, apa sama aja Pak Tosim? Sama aja. Kalau dosa-dosa kecil itu insya Allah kita ngaku aja berdosa. Lah kalau ngaku berdosa istighfar, Allah ampuni, gampang. Tapi ya jangan diulangi terus, jangan diulang. Baik, kembali ke surah An-Nisa ayat yang ke-18. Sehingga di dalam hadisnya di sini di dalam tafsirnya dijelaskan dengan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Taala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguh Allah benar-benar akan menerima taubat seorang hamba selama masih belum mencapai tenggorokan. Ya biasanya orang yang nyampe tenggorokan itu dosanya udah terlaluan. Ya Pak Mandra, dosanya apa? Udah keterlaluan. Makanya susah untuk bertaubat. Firman bagaimana? Waduh, hidupnya tiap detik adalah dosa. Itu dosa. Ya kalau Pak Tosim, kita kira-kira antara kebaikan dan keburukan itu berapa nih? Ya kalau 90-10 atau 70-30 ya masih alhamdulillah, masih apa? Ada harapan untuk diterima taubatnya. Ya Pak Tosim ya, partai ayat apa? 102 surah At-Taubah. Itu aja kita partainya. Ntar dijaga, habis itu naik dikit. Ya Mas Bibi ya? Atau Mas Bibi levelnya naik? Ya kan? 102 partai 100. Alhamdulillah. Baik, silakan minum dulu Pak Haji Polkan. Saya minum dulu nih Pak Haji. Haji Pol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayat berikutnya aja kita lanjutkan. Temanya adalah pergaulan suami istri. Jadi ayat-ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang hukuman bagi perempuan dan laki-laki yang berbuat keji dan kemudian dilanjutkan dengan untuk bertobat, maka pada ayat-ayat ini memperingatkan ahli waris jangan mewarisi bekas istri dan keluarga yang meninggal secara secara paksa. Ini pergaulan, ini surah An-Nisa itu surah rumah tangga. Jadi katanya Pak Tosi, kalau kita ingin berperang di luar rumah, masalah rumah harus beres. Masalah rumah harus beres dulu. Ya, nanti kita bisa menjadi pemenang di luar rumah. Tapi kalau di dalam rumah masih berantakan, di luar rumah susah untuk dijinakkan. Ya, luar biasa Islam itu ya. Beresin dulu PR rumah tangganya. Setelah PR rumah tangga baru tuh mau berkarir dagang, pengusaha, pegawai. Nah, tuh. Baik, kita baca ayatnya. Oh, udah tadi ya. Udah. Ayo Pak Mandra, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. 19. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman.
wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dikasih perintah itu orang beriman. Isinya ibadah itu apa sih? Kerjakan dan jangan kerjakan. Do it and don't do it. Kerjakan, jangan isinya cuma itu aja. La yahillu, tidak halal lakum untuk kalian antarizu kalian mewariskan menjadikan warisan an-nisaa perempuan karhan dengan secara paksa. Tuh, itu asbabun nuzulnya sebelah kiri itu. Ayat 19 coba dibaca Pak Mandra. Ibnu Abbas radhiyallahu menjelaskan bahwa pada masa jahiliyah jika ada seorang lelaki wafat, para walinya itu boleh menikahi atau menikahkan istrinya itu dengan orang lain. Para walinya itu lebih berhak atas istrinya daripada keluarga istrinya itu. Maka turunlah ayat ini. Coba bayangkan betapa dulu di zaman jahiliyah wanita atau perempuan itu gak ada harganya. Jadi ketika ditinggal mati oleh suami, kalau dia punya anak laki-lakinya itu bisa menikahinya. Dan kalau gak mau nikahi, dinikahkan. Tapi harus ada maharnya sini. Karena menganggap bahwa perempuan itu gak ada peran, diajak perang gak bisa, hanya menjadi beban hidup. Sehingga di mana-mana wanita pada zaman tidak hanya di Arab, di tempat-tempat lain juga banyak. Wanita itu dianggap sebelah mata. Islam datang untuk mengangkat harkat martabat wanita. Tuh zaman dulu Pak Tosin, ya kan? Lalu sekarang aja masih banyak kok punya anak perawan, anaknya malah untuk jadi mesin benar apa enggak Pak Tosin? Iya kan? Itu di bagian pantai utara tuh, warung remang, puncak juga ada, terus benar ya Pak Tosin? Sampai sekarang masih ada tuh kayak gitu, perempuan dijadikan mesin uang. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut Pak Mandra. Wala ta'duluhunna, dan janganlah kalian menyusahkan mereka. Melarang menikah. Litadhabu, untuk kalian mengambil kembali. Biba'dima, dengan sebagian mahar. Ataitumuhunna, yang kalian berikan kepada mereka. Jadi gak boleh nikah, tujuannya apa? Maharnya mau diambil lagi. Udah dikasih malah diambil. Jadi motivasinya itu pokoknya jadi objek penderita lah. Objek apa? Penderita, wanita zaman dahulu. Illa ayyatina, kecuali bahwa mereka melakukan, yakni para perempuan bifahishatin, perbuatan keji, zina, nusus atau durhaka, mubayyinatin, yang nyata. Sekarang kalau kelasnya ngomel kalau masih kecil itu apa kan, kecil datang ke rumah apain sini masjid memang apa ngobrol itu biasa, itu bukan apa ya Pak Karno ya, biasa itu. Ini yang dilarang kalau istri-istri kita itu durhaka yang kelewatan baru. Kalau kelasnya dikomelin terus disemprot apa diakalin aja itu. Dia apa? Iya pura-pura kayak bersalah. Itu pura-pura kayak apa? Bersalah. Saya kasih trik ya. Saya itu kalau tidur kan biasa ceramah. Malah ketika mau tidur itu saya diceramain sama istri kan kayak gitu. Terus akhirnya luar biasa. Ternyata kok lewat ya nasihat ini. Kan aku baca di kitab-kitab kok baru tahu dari dirimu.
langsung apa ya diem ya sewot ya apa segala macam. Akhirnya udah selesai. Kitab yang segede-gede itu aku baca belum ada nasihat seperti barusan itu. Langsung udah selesai gitu aja aku kalah. Nah, itu kan cair bercanda lagi ya atau sih harus dia apa? Dia kali perempuan itu menggunakan perasaan. Lah kita laki-laki kalau kita melawan pakai perasaan, kamu kita pakai apa? Dia kali, bukan dibohongin dia apa? Dia kali kan gitu ya mas. Masya Allah, alhamdulillahirobbil alamin. Lanjut, patosin. Wa'ashiruhunna, dan pergaulilah mereka bima'rufi, dengan cara yang baik sesuai syariat. Fa in karihtumuhun, lalu jika kalian membenci mereka maka bersabarlah. Dalam Al-Quran kayak gitu atau sih ya kan? Dalam perjalanan rumah tangga itu tak seindah yang dibayangkan ya. Pasti dalam samudra itu ya Mas Toto ya. Wah ada badai, ada ombak, ada hujan, ada apa lagi Pak Karno? Ada petir ya Mas Bibi ya. Tapi kelihatannya Mas Bibi kelihatannya indah sekali itu Pak. Alhamdulillah. Tuh. Ya, pasti seperti itu kan dalam Al-Quran ada prediksi. Kalau kalian gak suka mereka, lanjut. Fa'asa, maka barangkali antak rohu, bahwa kalian membenci syai'an, sesuatu, wa yaj'alallahu, dan padahal Allah menjadikan fihi, padanya, khairan, kebaikan, katsiran, yang banyak. Tuh coba bayangkan, di balik kita nggak senang sama istri kita, itu ada kebaikan yang banyak. Romantisnya rumah tangga itu ketika kondangan Pak Tosi, ya kan? Ketika apa? Kondangan, serasi banget, baju batiknya seragam dan segala macam. Padahal kalau nyampe rumah, ya Pak Tosi, romantisnya rumah tangga itu ketika apa? Setuju apa enggak nih Pak Mandra? Benar apa enggak Pak Mandra? Alhamdulillah, ini bapak-bapak pada senyum nanggung semuanya berarti setuju ini ya. Alhamdulillah. Kata Pak Hari Prabowo, ingat terus kisahnya Sayyidina Umar. Ada orang, itu kan sering diceritakan oleh para ulama. Waktu itu jadi khalifah. Khalifah zaman dulu itu tidak hanya menghandle masalah-masalah kenegaraan, tapi masalah individu juga harus siap untuk diselesaikan. Ada orang datang, nah tiba-tiba udah di depan rumah gak jadi datang, gak jadi masuk, akhirnya pulang lagi. Nah, terus akhirnya Sayyidina Umar tahu kan mau ada tamu tapi gak jadi. Keluar Sayyidina Umar, mas, sini. Ngapain gak jadi kesini? Enggak, Amirul Mukminin, enggak. Ngapain? Enggak. Udah, terus terang aja. Enggak, saya mau datang ke sini itu ngaduin masalah rumah tangga. Terus gak jadi kesini, gak jadi menyampaikan kenapa istri saya itu ngomel-ngomel. Ternyata Amirul Mukminin Sayyidina Umar diomelin sama istrinya juga diem tuh Pak bayangkan. Jadi kata Ki Hasyim Muzadi, sehebat apapun lelaki, mau jenderal, mau profesor, doktor, ketika nyampe di rumah dibentak langsung dadak goblok. Langsung apa? Mendadak apa? Langsung goblok, dadak kan kayak gitu. Ya Pak Tosin, ya sudah, terima aja. Alhamdulillah. Kata para ulama, alhamdulillah kalau ada yang ngomel-ngomel berarti masih punya istri. Kalau nggak punya istri ya nggak ada ngomel-ngomel. Ya, mudah-mudahan dengan ngaji ini keluarga kita, rumah tangga kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.